Bapak Ibu? Sudah senang semua gitu ya? Capek. Udah minum? Ambil makanannya udah? Minum udah? Kalau pagi hari ini kita mau edukasi sama belajar sedikit tentang diabetes ya. Bapak Ibu ini semuanya sakit ya, diabetes. Ada nggak yang selain diabetes? Oh, hipertensi. Yang hipertensi, insya Allah ada ya. Tahun depan mungkin ya. Kemarin kita udah ngumpulin pasien-pasien hipertensi. Jadi rencananya nanti mau dibentuk klub prolaris kembali, tapi yang khusus hipertensi. Soalnya kan ini kurang match ya, kurang match itu kurang klub. Sakitnya darah tinggi, yang dibahas tadi berapa? Dia benar takut. Kapan kebahagiaannya saya hipertensi? Nah, insya Allah di tahun depan itu akan dibentuk klub yang khusus untuk yang hipertensi. Yang bapak-bapak yang hipertensi mohon bersabar dulu ya. Anggap saja ini sebagai ilmu ya, pengetahuan buat kita masing-masing. Ibu kenapa? Ada apa? Oh, tunggu juga hipertensi ya? Oh ya udah, tunggu tahun depan ya. Nah, kemarin itu kita udah ngumpulin berapa ya? Nah, tapi kalau 20 kayaknya belum ada. 20. Tapi ya tetap kita akan usahakan tahun depan bisa bentuk apa namanya klub hipertensi. Oke Bapak Ibu, insya Allah pagi hari ini kita akan belajar tentang diabetes mellitus, tapi ini lebih terkhusus pada anak dan remaja. Ya. Kan seperti yang dulu pernah saya bilang, kalau ternyata diabetes mellitus itu mayoritas memang diderita oleh orang dewasa ya. Tetapi zaman sekarang ini udah mulai banyak ini anak-anak dan remaja kena sakit gula. Nanti kita akan belajar nih. Kenapa sih kok ada anak-anak bisa kena sakit gula? Jangankan apa ya remaja ya, anak aja bisa kena gula, apalagi remaja, apalagi besok kalau dia sudah dewasa. Mau bagaimana itu gulanya? Oke, ini Bapak Ibu sekarang sehat semuanya, Bapak Ibu? Harus hati-hati loh itu Bapak Ibu. Ini akhir-akhir ini musimnya lagi kita musim apa? Batuk pilek, banyak sekali batuk pilek. Nggak dewasa, nggak anak, semuanya kena tuh namanya batuk pilek. Karena memang batuk pilek itu menular sekali ya. Ditambah lagi emang musimnya kita nih. Musimnya masih kadang panas, kadang hujan. Kemarin hujan ya? Ada yang panen gaplek ini? Panen. Bersabar ya. Namanya musim hujan, aduh, tetangga saya kasihan itu. Udah jemur gaplek ya, dijemur ya panas. Oh hujan, ya kan hujannya bagaimana? Gapleknya jadi ini ya, jadi kurang bagus. Musimnya nggak bisa diprediksi sekarang ini. Kadang apa namanya kita nggak tahu tahunan panas, untuk sorenya contohnya hujan. Oke Bapak Ibu, semoga kita sehat terus ya. Semoga yang Bapak Ibu yang sekarang ini nggak lagi batuk pilek bisa terhindar dari batuk pilek karena ini lagi penyakit musiman. Yang belum batuk pilek jangan sampai kita kena batuk pilek. Walaupun ada keluarga kita yang kena batuk pilek, semoga cepat sembuh ya, tidak sampai berat. Karena kalau batuk pilek itu cuma biasa, ya cuma batuk pilek biasa. Tapi kalau dia berat, apa yang terjadi kira-kira? Sampai infeksi paru-paru, namanya pneumonia. Nah itu kalau infeksi pneumonia ya berat ya. Dari tadi kita ya ngobrolnya apa namanya? Keluar jalur. Orang kita bahas tentang diabetes, bahasnya batuk pilek, gaplek, musim hujan. Udah kita masuk ini ya. Diabetes mellitus pada anak dan remaja. Bapak Ibu udah punya semua kan ini, punya cucu? Anak pasti kan ada ya. Berarti kalau ada cucu berarti ada anak. Ada. Cucu ada cucu, kalau nggak ada anak, kan ada anak dulu baru cucu. Cucu ada. Anak
Sudah siapa? Di tetangga yang ada gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Ada nggak keluarganya yang Bapak Ibu rata-rata udah 40 lebih lah. Ada nggak keluarganya yang umurnya 40 ke bawah atau enggak sekitar 40-an itu sudah punya sakit gula? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Kalau umur itu aja udah nggak ada, apalagi anaknya juga nggak ada ya. Jadi tapi itu harus berhati-hati ya, karena nanti zaman sekarang ini mulai bermunculan anak-anak yang menderita sakit gula. Ya. Kemarin itu saya beberapa waktu lalu lah, anaknya SMP, SD kan berarti SMP ya. Tahu nggak gulanya berapa? 400, 300, 400, 500. Karena dia anak-anak dia sudah terkena gula dan masuk ke ruang UGD, ke rumah sakit, itu keadaannya gejalanya udah bukan lemes gitu ya, gejalanya mual, muntah ya, muntah-muntah karena apa? Kebanyakan gula, sehingga dia berusaha untuk mengeluarkan gulanya itu. Nah ini konsep dasar diabetes mellitus pada anak dan remaja ya. Ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Kalau diabetes mellitus pada anak dan remaja sudah banyak, apalagi yang dewasa, otomatis lebih banyak, betul ya? Kalau yang kecil-kecilnya sudah banyak, apalagi yang dewasa pasti makin banyak, sehingga kalau mau menurunkan angka pasien-pasien diabetes mellitus yang dewasa, bercanda, tidak. Jadi kalau mau menurunkan angka diabetes mellitus pada dewasa, ya itu sudah harus kita mulai dari bibit, betul ya? Ibaratnya kita kalau menanam padi, biar padinya bagus, apa yang harus kita lakukan? Kita cari bibit yang bagus. Kita persiapkan itu tanahnya, betul ya? Dibaca, diairi, disiapkan bibitnya yang bagus, baru ditanam, nanti dia bisa tumbuh bagus. Nah, kalau kita nggak persiapan itu apa padi di tanah masih kering, belum dipacu, belum masih ditanam itu habis nggak tumbuh, betul? Yang ada bibitnya makan mati. Ya sama itu. Diabetes mellitus kalau dari anak dia sudah banyak, apalagi dewasa dia akan makin banyak, gitu ya. Definisi dan epidemiologi. Bapak Ibu ada yang mau tanya? Belum ya? Masih pada minum obat protein kan? Ini jumlahnya makin banyak atau makin berkurang? Ininya? Makin banyak ya? Bagaimana ini? Jumlahnya makin banyak ini. Masih semangat minum obatnya Bapak Ibu? Ada yang sama insulin enggak? Iya. Sama insulin? Nanti kita insulin juga. Sakit nggak disuntik insulin? Baru masuk hari ini? Ibu sampai pakai insulin? Iya, sudah lama. Saya sudah pakai sudah 18 tahun. 18 tahun. Sekarang umur berapa Bu? Ya. Sekarang umur berapa? 54. Iya, betul. 54 dikurangi 18 itu 40-an ya. 40-an. Nah, kan? Nah ini yang jadi masalah nih. Masih muda, usia dulu ya, Nah, makanya ayo kita belajar diabetes mellitus agar apa? Agar anak cucu kita, ya, ataupun saudara-saudara kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, ya, itu bisa terhindar dari diabetes mellitus. Ibu, dulu umur 40-an berarti ya? Kenanya ini, tahunnya bagaimana? Makin hari makin kurus. Oh, makin hari makin kurus. Oh, berarti masih senang dong ya. Wah, kita mah kalau makin kurus mah. Apalagi kalau kita gemuk gitu ya. Oh, nggak gemuk. Oh, tapi ini ya makin lama makin kurus. Terus dicek gulanya tinggi.
Dan sampai sekarang masih minum obat rutin kan? Iya, tapi baru berapa tahun gitu Pak. Oh, di kemaguan. Berapa nih kemaguan ya? Makin lama makin turun. Iya, mah gejalanya itu gula ya. Kemarin ada yang konsultasi sama saya satu lagi. Dia bilang sama gini, dok, saya kok kalau malam lapar terus ya, sering laparnya. Padahal saya makan 3 kali sehari. Pagi makan, sore makan, malam itu mau makan. Jadi tetap habis makan itu tetap lapar gitu ya. Saya udah tanya gini, kalau buang air kecilnya banyak nggak Pak? Buang air kecil itu biasa, buang air kecil. Berat badan turun atau naik? Berat badannya naik malahnya, berat badannya naik gitu. Nah saya curiganya apa? Kira-kira kalau sering lapar, terus padahal makannya banyak nih, tapi sering lapar, kira-kira itu gejala apa Bapak Ibu? Gula ya. Jadi penyakit gula tuh sebelum berat badannya turun, biasanya pasiennya sering lapar. Dan kalau udah sering lapar, makannya kan banyak tuh ya. Makannya banyak ya. Otomatis di tubuh akan banyak apa kira-kira? Gulanya akan banyak betul ya. Nah, apa yang dilakukan tubuh untuk mengeluarkan gula, menurunkan gula? Salah satunya dengan apa? Dikeluarkan lewat pipis. Makanya namanya kencing manis gitu loh ya. Karena emang beneran manis itu pipisnya. Sampai kalau misalkan dia tidak disiram ya, tidak disiram, tuh berputin semua tuh dia. Dimakan semua itu pipisnya itu, direbus semua ya. Jadi itu Bapak Ibu, kenapa bisa ada kencing manis? Karena itu untuk mengeluarkan gulanya. Oh nanti kita akan belajar itu kenapa dia dehidrasi, nanti akan bisa dehidrasi, terus ya gitu ya. Nanti kita dikit-dikit ya. Nah ini diabetes mellitus penyakit kronis ya, ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat terganggunya kerja kulit. Diabetes mellitus pada anak dan remaja muncul pada periode anak dan remaja. Kalau dia sudah muncul pada periode anak dan remaja, otomatis berisiko mengalami komplikasi dini. Ya. Biasanya kan diabetes itu komplikasinya bisa ginjal, bisa kena stroke, bisa kena jantung, ya. Kalau dia pada anak dan remaja sudah kena diabetes, komplikasinya itu akan lebih cepat muncul. Jadi kalau kita kena umur 10 tahun ya, 10 tahun nih kena diabetes, 30 tahun, 40 tahun sudah bisa muncul komplikasinya itu ya, komplikasi macam-macam ya. Kalau yang bapak-bapak ini kan sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang jangan sampai ya, bapak yang dijaga betul ya. Jangan sampai kita terkena komplikasi dari diabetes. Kalau udah kena komplikasi susah. Udah paham kan Bapak Ibu? Komplikasinya itu macam-macam banyak. Nanti kita bahas ya. Kalau dari anak dan remaja sudah kena, otomatis komorbid dan mortalitas tinggi. Artinya apa? Mortalitas itu kemungkinan buruknya. Kemungkinan buruk, kemungkinan untuk tidak sembuh, bahkan angka kematiannya tinggi. Kalau dia sudah anak-anak, dia sudah kena diabetes. Tapi bedanya pada kondisi anak ya, biasanya itu di tipenya ya, tipe 1 ya. Bapak Ibu pernah dengar diabetes mellitus tipe 1? Belum pernah dengar ya? Ya, jadi diabetes mellitus itu ada 2 bentuk ya. Satu bentuk pada anak, biasanya diabetes mellitus tipe 1. Atau yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 itu yang sering diderita oleh orang dewasa. Cuman tidak menutup kemungkinan anak-anak juga kena diabetes mellitus tipe 2. Gitu ya. Ini makin pusing ini.
makin banyak ada diabetes 1, diabetes 2. Tapi Bapak Ibu ini cuma pengetahuan saja ya. Kalau ternyata diabetes itu ada 2 ya, tipe 1 dan tipe 2. Dulu saya tahunya diabetes itu cuma diabetes saja. Ternyata pada saat kita makin belajar, oh ternyata ada diabetes tipe lain ya. Itu diabetes tipe 1. Oke. Dan ini yang paling sering sama anak ya. Dan diabetes mellitus itu merupakan penyakit autoimun kronik ya. Autoimun kronik bukan faktor genetik dan lingkungan. Oke. Meningkat per tahunnya, sebetulnya meningkat seiring. Nah ini tadi yang saya bilang. Kalau diabetes mellitus tipe 1-nya ini meningkat ya, otomatis diabetes mellitus yang tipe 2 ini akan meningkat seiring peningkatan diabetes tipe 1-nya, ataupun juga peningkatan insiden obesitas. Bapak Ibu udah masih bingung? Bingung ya? Nah, saya akan coba sederhana aja ya. Set, yang penting kita dapat ya. Kalau kita terlalu mendalam, lebar, kita bingung nanti, lupa ya. Terlalu banyak yang disampaikan, kita bisa nggak ingat. Pulang bahasa apa tadi? Ngomongin bahasa jauh. Aduh bahasa apa? Kita singkat-singkat aja ya. Pokoknya ada 2 ya. Mau diingat diabetes, berarti diabetes itu ada 2 ya. Harus waspada, ada tipe 1 sama tipe 2. Kalau yang pada anak itu mayoritas ada diabetes mellitus tipe 1. Kalau pada orang dewasa itu diabetes mellitus tipe 2 ya. Patofisiologi itu bagaimana perjalanan penyakit ya, kok dia bisa terjadi, namanya patofisiologi ya. Ini gambaran apa Bapak Ibu? Ini gambaran saluran cernanya, kerongkongan. Kalau makan masuk ke sini ya. Ini kerongkongan. Yang ini gambar pembuluh darah ya. Jadi makan harus masuk dicerna. Nanti kalau kita makan singkong, makan roti, makan nasi, yang masuk ke darah itu bukan singkong Bapak Ibu ya. Makan nasi, yang masuk ke darah itu bukan nasi. Jadi kalau diambil darahnya, kok nggak ada nasinya? Karena nasi itu di sini. Nah, pada saat singkong, nasi dan sebagainya itu ya dimakan, digiling dia tuh sama yang namanya ini apa? Lambung, betul ya? Digiling, dicerna dia masam lambung. Jadi dia partikel kecil ya. Jadi namanya ini karbohidrat. Ada yang glukosa, ada karbohidrat, ada protein, ada apalagi ya? Lemak ya. Jadi kalau makanan masuk itu dicerna, dihancurin, dihalusin, maka dia akan menjadi saripati. Wah, bahasanya saripati ya. Saripatinya itu tadi karbohidrat, protein sama lemak. Yang nggak dicerna itu namanya serat. Jadi serat itu memang dia nggak bisa masuk ke pembuluh darah ya. Di serat itu adanya cuma di saluran cerna. Makanya kalau Bapak Ibu yang ada masalah mengenai buang air besar, ya, sebelit, harus banyak makan serat. Serat apa sih serat? Bapak Ibu tahu serat? Serat itu bukan serabut kelapa ya, bukan. Gitu. Serat itu sayuran, buah itu namanya serat. Itu kita makan ya. Nanti saripatinya kan dari buah sama sayur itu diambil tuh. Saripatinya apa kira-kira kalau dari buah sama sayur? Mosok di buah ada karbohidrat, tetap ada, cuma nggak banyak. Mosok ada protein kayaknya nggak ada di buah-buahan. Tapi itu nggak sih. Tapi kalau dari buah-buahan dan sayur-sayuran itu biasanya apa? Vitamin ya. Vitamin yang penting buat tubuh kita. Jadi kita harus banyak makan serat biar apa? Biar ketebelan, biar nggak sebelit ya. Nah, pada saat gula sama protein masuk ke dalam darah ya. Nah, di sini akan dipakai sama apa? Sama sel. Sel itu apa Bapak Ibu?
Ini loh tubuh kita, ya. Jadi makanan itu cerna, terus diambil saripatinya, dipakai sama sel atau tubuh kita nih. Sama siapa yang pakai? Semuanya yang pakai ya. Jadi mulai otak, kulit, terus mata, terus telinga, mata, hidung, semuanya pakai. Dari ujung paling ujung aku semuanya pakai yang namanya saripati dari makanan kita tadi. Yang terutama apa? Terutama itu dari karbohidrat, gitu ya. Jadi ini udah dicerna, dipakai. Nah, kalau kelebihan Bapak Ibu, kalau kelebihan ya, nah, saya butuhnya, misalnya tubuh saya butuhnya 1 centong nasi ya. Wah, lagi lapar banget nih, lapar. Ambil 2 centong, 3 centong. Apalagi habis 1 centong, masih lapar aja, nambah ya. Ambil lagi 1 centong. Nah ini, kalau kita kelebihan makanan kita, ya, sama dia nanti nggak dibuang ya, tapi di sini diolah di apa namanya ini? Liver, ya, namanya organ hati. Jadi makanan kita saripatinya yang tadi berlebihan itu diolah di sini, terus dibikin jadi apa? Ini dibikin jadi lemak, gitu ya. Jadi kalau lemak kita banyak, badan kita apa namanya kok makin lebar, itu artinya kita kelebihan sebenarnya, gitu ya. Biasanya kita ukurnya dari apa? Dari berat badan sama tinggi badan, BMI ya namanya, indeks massa tubuh ya. Jadi kalau itu melebar, ya, kita berat badan makin naik, dan sebenarnya kebutuhan tubuh itu bukan sebanyak yang kita makan, dia sebenarnya cuma butuh dikit aja. Tapi karena kita nafsu ya, nafsu makan sate, apalagi apa itu? Rendang, nasi padang. Apalagi kalau kita main ke sate apa? Nila bakar, lobster, cumi-cumi, wah itu kalau cuma sedikit saja nggak enak ya Bapak Ibu ya. Kalau udah sampai kenyang itu kurang puas, mau menahan kok masih ada apalagi ya makan ini ya, kita makan cumi ini ya udah selesai nih ya, mau datang lobsternya nih atau mau datang kepitingnya, apa yang nanti ya gitu aja, tetap makan ya yang nyari selas-selas ini ya gitu ya, udah kenyang itu tapi masih tetap makan karena itu tadi nafsu makan ya. Nafsu makan kita memang sulit untuk mengendalikan itu, ya. Sehingga apa? Kalau tadi kelebihan, maka akan disimpan diolah jadi dan dijadikan lemak, ya. Nah ini bagian makanan kalau dari glukosa, nah ini tadi ya. Oke. Nah terus apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh organ ini. Nih, ini namanya pankreas. Ya, pankreas itu lokasinya di belakangnya liver. Ya. Organ pankreas, pernah tahu kanker pankreas? Ada yang pernah kena? Dua ada yang pernah kena lagi. Ada yang pernah tahu nggak kanker pankreas? Nah, jangan sampai ya. Saya pernah ada kasus tuh, dia kenanya kanker pankreas. Ya, tapi udah lewat. Nanti kita melebar itu kalau kita bahas itu ya. Ini namanya insulin yang menghasilkan ini di pankreas. Insulin hormon normal yang diproduksi oleh tubuh manusia. Jadi insulin itu bukan sesuatu yang tidak normal, dia normal ya. Kita butuh insulin ini ya. Diperlukan tubuh untuk mengolah glukosa makanan sehari-hari sehingga bisa digunakan sebagai sumber energi. Tanpa insulin, sel-sel kita akan menjadi kelaparan dan terjadi kematian, gitu ya. Jadi emang insulin ini penting ya untuk ini tadi, untuk mengolah glukosanya. Nah, ini kita lihat peran insulin. Nah, ini dia. Ini sel ya. Ini sel tubuh kita nih. Kulit kalau dilihat kayak gini, tangan, betul ya? Ini tangan, tapi kalau di dipotong kecil, dilihat di mikroskop gitu ya, bentuknya kayak gini.
Bentuknya sel tuh seperti ini, bentuknya tangan kita, telinga kita, hidung kita itu, mata kita itu kalau dipotong kecil-kecil. Dia jadinya kalau kita lihat mikroskop itu seperti ini. Ini ada selnya, ini namanya inti sel ya. Nah, kerja insulin itu Bapak Ibu ya, insulin. Ini yang merah adalah glukosa. Ya. Glukosa itu gula tadi ya. Kalau kita makan singkong, makan nasi, makan roti, dicerna dia akan jadi ini, yang merah ya, yang glukosanya. Yang kuning namanya insulin, gitu ya. Apa hubungannya insulin dengan glukosa? Mereka sangat berhubungan dan mereka harus bekerja sama. Kalau misalkan dia tidak bisa bekerja sama, maka ya glukosa nggak bisa masuk. Ini kita lihat. Glukosa mau masuk ke dalam sel, maka insulin harus nempel Bapak Ibu. Gitu ya, ibaratnya si insulin itu buka gembok dia. Ini sel, ini kan sel ya, ini glukosa ya, nggak bisa masuk. Mengalir terus ini melayang-layang, ya. Nah ini biar dia bisa masuk sini, biar bisa masuk dalam sel, ya. Makanya si insulin dia akan nempel sini. Dia akan buka pintunya ini, maka glukosa bisa masuk. Ini paham ya? Ini dasar banget. Kenapa ini kok bisa ada penyakit gula? Penyakit gula itu karena itu tadi glukosanya nggak bisa masuk, gulanya nggak bisa masuk. Kenapa kok nggak bisa masuk? Si insulin kemana dia? Kerjanya di bagaimana kok dia? Kan bisa gitu ya. Insulin piye insulin kok gulanya banyak di dalam darah. Nah, ini kita bahas. Apa sih yang terjadi pada DM tipe 1 dan tipe 2? Yang tadi pada anak sama pada dewasa ya. Pada anak itu sel-selnya normal ini. Sel-sel tubuhnya normal ya. Tubuhnya normal, tapi pada anak ada proses autoimun. Apa itu proses autoimun? Bapak Ibu tahu kekebalan tubuh ya? Antibodi itu namanya kekebalan tubuh ya. Teleponnya siapa itu? Diangkat dulu. Hah? Entah. Oh iya. Baik Bapak Ibu. Bagaimana nih? Oh ini, dia bisa tahu di. Sampai kekebalan tubuh ya. Bapak Ibu semuanya pasti sudah melewati zaman COVID. Tahun berapa COVID itu Bapak Ibu? 2019, betul ya? Ada yang kena COVID dulu? Nggak ada yang kena COVID. Keren. Saya kena COVID dulu sekali. Didatengin saya satu camat, Pak Camat, Pak Polisi, Pak Abri, Dokter Semas, didatengin ke rumah saya. Tahu nggak saya? Sekarang ini ada yang 14 kali nggak boleh keluar. Tapi untungnya itu petugasnya baik gitu ya. Petugasnya di kampus itu baik. Jadi saya butuh apa itu diantar, sayur diantar gitu ya. Jadi pada zaman COVID itu kan penting sekali nih namanya antibodi sama kekebalan ya. Pada orang dengan diabetes mellitus tipe 1 atau yang pada anak dan remaja kacau itu antibodinya itu. Kalau antibodi kan atau kekebalan itu untuk melawan si COVID ya, untuk melawan virusnya ya. Tapi kalau pada anak itu kekebalannya itu dia salah serang ya. Yang diserang siapa yang diserang? Insulin yang diserang ya. Jadi insulin itu berkeliaran itu di dalam tubuh sama si antibodi ini malah diserang. Akhirnya apa? Akhirnya insulinnya sedikit. Makanya pada anak itu pengobatan utamanya bukan dari diet ya, bukan enggak, tapi harus disuntik insulin kalau anaknya. Nah, kalau pada dewasa masalahnya bukan di situ Bapak Ibunya. Nih, pada dewasa ya. Pada dewasa terjadi namanya resistensi insulin. Tahu nggak apa resistensi insulin?
resisten itu kebal ya. Resisten itu kekebalan, nggak bisa apa namanya? Kita kalau ditembak ya, ditembak mati gitu ya. Apapun itu orang, walaupun kosong nembak orang. Misalnya kita mau nembak ke burung lah gitu ya. Kalau kita tembak dia mati. Tapi kalau di burung ini kebal ya, ditembak-tembak nggak mati. Itu yang terjadi sama tubuh kita ya. Yang bapak-bapak ibu yang alami itu yang terjadi itu. Sel-selnya kebal sama siapa? Kebal sama insulin ya. Jadi yang tadi kalau kita lihat di sini ya, nah di sini si insulin itu bisa membuka gembok ya, bisa dibuka nih sehingga glukosa bisa masuk ya. Yang terjadi sama kita yang punya sakit diabetes mellitus ya, ini nggak bisa. Jadi walaupun insulin dia sudah nempel ya, udah buka ya, nanti bisa buka pintu itu ya, begini nggak buka itu nggak terlek. Nah tubuh kita sama kayak gitu. Insulinnya udah nempel, insulinnya udah banyak nih, buka ini kok nggak mau buka nih. Nah itulah yang terjadi, makanya walaupun dia insulinnya banyak, insulinnya ada ya, tapi masalahnya di sini dia nggak mau terbuka, hanya disebut dengan resistensi insulin gitu ya. Apa yang terjadi kira-kira selanjutnya kalau insulinnya nggak mau buka? Tubuh pun respon. Ini waduh ini gimana nih, gulanya banyak sekali. Insulin mana insulin? Insulin udah panggil insulin. Gimana kamu udah buka belum? Saya udah buka, Pak. Mana nggak mau buka nih? Wah gimana? Apa didobrak? Mosok didobrak mana bisa insulin mendobraknya? Hasil apa? Tubuh nyuruh masukkan lebih banyak. Masukkan apa itu? Insulinnya. Insulin panggil ya, panggil banyak itu. Buat apa? Buat seluruh tubuh dibuka ya. Seluruh tubuh yang tadinya dia misalnya gini ya, apa namanya itu, otak misalnya otaknya. Nah, biasanya insulin biasanya bulan ini jarang insulin ya. Biasanya insulin jarang datang ke sini. Tapi kenapa akhir-akhir ini banyak insulin datang ke sini? Ngapain dia ke sini? Ternyata itu disuruh untuk apa? Untuk membuka semuanya. Buka semuanya, gulanya dibuka semuanya, insulinnya kan banyak tadi ya. Buat apa? Buat gulanya biar masuk. Yang di darah itu bisa berkurang. Hasil apa? Macam-macam dah komplikasinya. Karena apa? Dibuka semuanya Bapak Ibu. Lah kenapa kok dibuka semuanya? Darahnya banyak, gulanya banyak. Lah bagaimana dong? Kan gitu, tubuh itu pinter sebenarnya dia itu. Cuman kadang kita kebablasan, jadi masalah. Ya kayak kalau dibukanya yang di otak, yang jadi apa? Stroke ya. Kalau dibukanya yang di mata, retinopati ya, retinopati DM ya, atau katarak ya. Kalau terlalu sering yang dibuka ya, terus dia nggak tahan di jantung, sakit jantung, di ginjal sakit ginjal, di kaki ulkus, betul ya? Nah itulah makanya gula yang terlalu banyak ya, dia numpuknya di mana dan kita nggak kuat, nah situlah muncul komplikasi itu. Ya Bu. Duduk bentar ya. Kita tanya jawab dulu ya. Jam 9 ngantuk. Makanya susah. Jam 9 pagi? Jam 9 pagi hanya tidur. Sarapan lah ya? Ibu sarapan? Sarapan sedikit ya. Oh, berarti itu gulanya berapa? Mari. KBA 1C nya Ibu diukur yang tiap 3 bulan 6 bulan ini tinggi terus nggak? KBA 1C nya labnya tuh tinggi terus? Oke. Ngantuk itu jadi ngantuk itu bisa diakibatkan khususnya setelah makan ya.
khusus setelah makan, kok kita bisa ngantuk. Kenapa ya? Kalau orang bilang itu kenyangan ya. Apa iya sih? Saya makannya dikit juga ngantuk-ngantuk aja. Kenapa kok bisa begitu? Karena karbohidrat, nasi ya, nasi karbohidrat itu kalau dia dicerna itu nggak semuanya jadi karbohidrat. Salah satunya dia jadi CO2 ya, karbon dioksida ya. Dia jadi karbon dioksida yang ada di dalam darah kita itu yang memberikan efek ngantuk. Makanya kalau misalkan habis makan nggak makan sedikit, nggak makan banyak, kalau kita cuma duduk saja rebahan, lama-lama itu. Nah, apa yang harus kita lakukan Ibu? Betul ya. Orang ini kan begini Bapak Ibu ya. Ini tubuh butuh energi ya. Kalau dia butuh, dia kita kasih. Kadang-kadang zaman sekarang nggak butuh juga dikasihkan. Paham ya maksudnya? Pak, saya nggak lapar Bu, tapi ini di depannya ada makanan enak nih. Ya. Ada, itu susah makan. Sehari berapa kali? Paling 2 kali. Ngemil sedikit, ngemil apa? Sama saja berarti singkong. Iya, sama saja itu. Nah, berarti kalau ibu ini kan nafsu makannya berkurang ya. Habis makan ngantuk betul ya? Jam 9 pagi. Malam tidur jam berapa? Malamnya begadang. Kalau begadang bangun jam berapa Bang? Bangunnya jam 5 normal nanti. Itu kalau buat saya masih normal sih Bu. Jam 10 jam 11 tidur. Jam 11 tidur. Paling malam jam apa? Jam berapa? Jam 1, jam 11. Jam 11 baru tidur. Jam 5 bangun. Habis itu sarapan jam berapa? Sarapan kalau ngantre 11 tidurnya jam 7 sarapan, jam 9 ngantuk. Oh, itu enggak itu ada nafsu makan. Itu mau makan itu. Yang enggak nafsu makannya yang kapan? Enggak nafsu makannya Ibu. Makannya 2 kali tok. Nah itu kan pemilik juga makan Ibu. Bagaimana? Hah? Makannya singkong. Singkong sama saja Bu. Singkong itu sama nasi sama karbohidrat. Jadi sebenarnya Ibu itu nafsu makannya baik-baik saja. Nafsu makannya normal. Memang cemilan itu ya kalau bisa jangan singkong ya. Singkong itu sama dengan nasi. Jadi kalau Ibu nyemil singkong ya hampir mirip dengan nasi sama. Tapi ya memang kalau bisa pertahankan saja yang seperti itu Bu. Ya. Supaya apa? Supaya gulanya enggak tinggi nanti. Ya kalau gula itu rata-rata mulai setengah 9 tuh setengah 9 ngantuk. Tapi kalau jam 12 itu sudah nggak ngantuk. Gitu. Gula itu rata-rata gitu. Jadi setengah 9 mulai rada ngantuk. Jadi nanti kalau sudah jam 12 tuh makan kalau nggak ngantuk. Tidak. Ibu umur berapa Bu? Ibu umur berapa? Hah? Umur berapa? 50? 50 ya? Kalau setengah 9 itu ngantuk. Ya kalau kita mau kaitkan dengan gula, agak sulit juga. Karena semuanya juga sama.
hampir semuanya. Jam-jam segitu juga ngantuk. Contohnya ya, si mbak saya itu pagi tidur. Bapak mertua saya juga sama. Pas subuh, tunggu kopi, nanti habis itu apa? Tidur, udah pensiun, ya, udah pensiun. Jadi memang semakin bertambahnya usia, polanya akan seperti itu. Saya juga kayak gitu loh. Pagi suka kemana ya, bikin kopi. Kalau cuma main HP, pagi cuma main HP atau gak ada kerjaan, kenapa? Ngantuk. Jadi apa yang ibu rasakan ya, kalau setiap pagi ngantuk, sepertinya itu bukan cuma ibu saja yang merasakan, hampir semuanya merasakan. Dan tidak semua orang yang sakit gula punya seperti itu, karena orang yang nggak sakit gula pun juga seperti itu, ya. Jam-jam seperti itu ngantuk, makanya apa? Disunahkan untuk beraktivitas, disuruh untuk bekerja. Agar apa? Karena tidur di jam seperti itu tidak baik. Ngantuk nunggu. Oh, ngantuk nunggu sekolah. Itu dia nunggu. Pandu. Aja bilang. Kita cuma nunggu ini aja lama-lama. Ngantuk. Makanya Ustaz sambil kalau nunggu biar kita nggak ngantuk, ngapain kira-kira? Ngantuk ya. Ya kita harus ini sendiri aja, apa namanya, bukan berkolaborasi ya, pinter-pinter ya, apa yang harus kita lakukan agar kita nggak ngantuk. Kalau pagi ngantuk, saya mesti minum kopi ya. Kalau ibu-ibu mungkin ada yang kurang mengagakan sama kopi ya, atau apa juga ada yang nggak ngantuk, maka main kerja ya. Tapi kalau kita nunggu kan ya nggak apa-apa ya, cuma duduk ya. Berzikir, keren ini, berzikir betul. Sambil nunggu atau kalau zaman sekarang main HP. Tapi ibu mana main HP, ibu tahu pernah main YouTube. Nah ya, makanya nggak cocok ibu. Ibu kalau main HP nggak cocok. Baik, ya bagaimana ya? Kalau nunggu biasanya ada temannya atau sendirian? Iya, ada. Ada apa ya? Ngobrol aja, Bu. Ngobrol ya. Hah? Iya, nanti ajak diskusi ada ngobrol, sharing ya sama temannya daripada ngantuk tidur. Tapi kalau misalkan ibu mau tidur kan ya udah. Tidur aja, nggak masalah, tidur aja. Tapi asalkan nanti ibu ya. Asalkan setiap bulannya bisa bagus, bisa normal ya, nggak jadi masalah juga. Banyak orang ngantuk, obatnya tidur. Ngantuk suruh main HP. Ya. Disuruh apa? Kalau kita bekerja masih mending ya. Tapi kalau kita nggak bekerja nih ngantuk, ya kayak bapak mertua saya. Udah kan mau pensiun ya. Pagi-pagi ngantuk, ya tidur. Kalau nanti siang bangun makan siang, tapi gulanya tetap normal, memang sudah ini seperti itu, seiring dengan nggak cuman yang sepuh ya, yang muda pun juga sama. Jam-jam pagi pasti ada ngantuknya juga, makanya kita minum kopi gitu. Kalau yang bekerja, makanya kita bekerja biar apa? Tapi ibu kalau mau tidur silakan saja, tidak ada masalah ya. Asalkan tadi gulanya normal. Nafsu makannya sedikit. Bapak ibu ini nafsu makannya biasa semuanya. Biasa ya. Bagus. Ibu mau berkecentok. Aduh. Iya. Semua saya kalau makan juga sama satu centong. Jadi apa yang ibu keluhkan itu mungkin ibu merasakan nggak normal ya. Mau kok masih kayak beda ya. Tapi sebetulnya itu normal, itu baik-baik saja. Itu ibu makan satu centong, ibu bilang saya nafsu makannya turun. Itu
ibu ya kan ibu ngemilnya juga sama kayak gitu. Jadi sebenarnya nafsu makannya ibu tetap biasa saja gitu ya, tetap sama saja. Jadi ibu nggak usah khawatir. Kan gulanya tadi juga baik ya, sekitar segitu ya, itu kan juga bagus. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Jadi apa yang ibu anggap itu, ini kayaknya saya nggak normal, ibu nggak usah khawatir, insya Allah itu ibu baik-baik saja, nggak ada masalah. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ibu? Nggak ada. Aduh. Ini kita udah mau selesai loh ini. Bagaimana? Itu baru bahasanya, aduh kita bahasnya kemana-mana ya. Ini kita langsung nih. Tanda dan gejala diabetes ya. Nah ini tadi ya yang saya bilang sering kencing. Nah, kalau dia sering kencing, nah ini apa kecil-kecil? Semut ya, karena dia berusaha untuk mengurangi gulanya tadi. Buang. Terlalu banyak gula akhirnya apa? Yang lain udah pada make, gimana nih? Saya udah make, bisa otak ya? Wah saya udah make, mata, kamu udah make, saya udah make, hidung make, semua udah make nih. Masih banyak nih nih. Apa yang akan kita lakukan? Buang, dibuang sama tubuhnya. Lewat apa? Lewat pipis. Makanya dia sering ada sebutnya di sini. Kalau kita sering buang, sering pipis, apa yang akan terjadi kira-kira? Sering haus, dehidrasi ya. Kenapa? Cairannya kurang. Orang cairannya tuh, cairan itu kan air itu diminum biar kita gak haus, untuk menjaga darah itu biar tetap apa? Tetap cair ya, maksud darah kental dulu ya. Biar darah itu tetap cair ya. Makanya sama tubuh itu dikasih cairan. Nah, ini kalau kita sering pipis terus yang terjadi dehidrasi. Dehidrasi itu kurang cairan. Terus apa yang kira-kira dilakukan sama tubuh kalau kita kurang cairan? Dia akan menimbulkan respon haus, dinyalakan oleh respon hausnya, sehingga biasanya pasien gula itu makannya bukan ya, Jangan ngantuk bu. Ini ya, jadi sering kencing, cairannya keluar banyak, nanti dehidrasi, makanya tubuh memberikan respon haus. Makanya pasien gula itu biasanya makannya banyak, biasanya pipisnya banyak, minumnya banyak, karena dia sering haus. Hausnya kenapa? Hausnya itu buang gulanya yang berlebihan tadi. Ya. Yang lain itu ya, sering banget kecil. Kalau anak-anak nih, udah remaja ya, bukan remaja ya. Umur 4 tahun nih, mungkin 4 tahun, 5 tahun masih ngopol nih. Mas ada tuh, kalau dia masih ngopol, kadang-kadang gulanya banyak. Maksudnya kan, umur segitu masih ngopol tuh bu. TK kan udah gak ngopol ya? TK kan udah ngopol ya, biasanya mungkin TK ke atas ya. TK itu masih ngopol, ada curiga nih. Jangan-jangan dia gulanya tinggi. Mudah haus sama, mudah lapar, mudah mengantuk. Nah iki udah mengantuk nih, ya. Udah haus, udah lapar, mudah mengantuk, berat badan menurun, perubahan mood, tubuhnya lemah. Nah itu yang tadi terjadinya penurunan berat badan. Makannya banyak, minumnya banyak, berat badannya turun. Ini terjadi pada saat kesimpulan. Faktor risikonya sama ya. Ini kalau jelas tulisannya bu. Riwayat keluarga dengan gula, obesitas, bayi kecil masa kehamilan, obat-obatan, jenis kelamin, dislipidemia. Jadi memang kalau jenis kelamin itu perempuan lebih berisiko ya, lebih sering terkena penyakit gula daripada laki-laki. Makanya nih rata-rata ibu-ibu nih, ya, itu ya, memang wanita lebih berisiko. Risikonya kenapa ini? Udah dari semuanya bagaimana ya kita mau lupa kan gitu? Enggak, jadi ibu itu punya namanya satu hormon yang gak punya laki-laki. Tahu nggak hormon apa itu?
estrogen ya. Estrogen. Jadi hormon estrogen itu hormon pelindung untuk kaum ibu-ibu khusus ya. Makanya ibu-ibu itu dulu mudanya ya, kulitnya bisa halus. Enggak kayak laki-laki kulitnya putih. Kalau ada kalau kulitnya kan asalnya enggak ini ya. Tapi cewek itu enggak dia apa-apain tuh udah bagus, udah cantik ya. Itu dari dulunya udah seperti itu. Karena dia punya hormon estrogen. Hormon estrogen itu akan turun seiring berjalannya umur. Yang kita kenal namanya apa, Ibu? Menopause, atau menopause, Ibu? Ibu masih ada menstruasi? Gak ada kan? Ya itu dia, makanya hormon estrogennya habis, tidak ada menstruasi. Nah pada saat itulah yang tadi melindungi gak ada, otomatis dia akan lebih rentan terkena penyakit-penyakit ya. Salah satunya faktor risiko diabetes mellitus. Itu gak bisa dibilang gitu ya kalau udah seperti itu kan udah dari sana begitu ya. Terus faktor risiko yang lain apa nih? Jenis kelamin, obat-obatan. Ibu ada yang suka konsumsi dexamethasone itu biasanya obat-obat asam urat, sakit pegal-pegal dia. Harus hati-hati Ibu ya. Asam obat gatal-gatal, dexamin gitu ya. Itu ada obat yang namanya kortikosteroid. Kortikosteroid itu biasanya obatnya dexamethasone, prednisone. Ini obat-obat yang bisa menyebabkan gula. Kenapa bisa menyebabkan gula? Karena dia akan meningkatkan nafsu makan, ibu-ibu ya. Makanya tadi saya udah makan kok lapar mulu. Kenapa bisa lapar mulu ya? Jangan-jangan dia mengonsumsi obat-obat ini. Apalagi tadi ya, obesitas, otomatis obesitasnya. Ibu ada yang, saya rasa yang obesitas ini udah banyak ya. Obesitas udah banyak ya. Tapi biasanya dulu yang sakit gula diawali dengan obesitas dulu ya. Kayak gini, riwayat keluarga ini susah. Kalau riwayat keluarganya sudah DM, sudah gula, ya, kakak apa, ibu kita, bapak kita udah gula, nah itu dari genetik. Jangan punya pikiran kamu ya. Ada yang hipertensi ya. Dia karena keturunan ya. Karena keturunan hipertensi, terus dia merasa kebal, ya. Kan orang kalau dia punya keturunan ya, keturunan gula, entah keturunan darah tinggi, masih muda tuh dia udah punya sakit itu Bapak Ibu. Umur 30 tahun tensinya udah 150, 160, 40 bisa udah ngobrol komplikasinya. Makanya jangan diremehkan ya, kalau kita masih muda kok gula kita udah tinggi, tensi kita udah tinggi, berbahaya. Berbahaya apa? Mempercepat munculnya komplikasi kalau tidak ditangani. Itu ya. Turunan. Nah ini nada yang paling gampang. Diapalin Bapak Ibu ya. Diapalin. Sudah. Diagnosis, nggak usah. Aduh banyak sekali. Jamnya udah habis nih. 7 menit. 7 menit. Oh ya, ini akantosis nigricans ya. Apa ya? Ada yang pernah lihat nggak nih? Ini kayak daki Bapak Ibu ya. Namanya akantosis nigricans. Jadi ini tanda orang ini penyakit gula atau berisiko sakit gula. Tanpa dicek kita udah bisa tahu orang ini kayaknya ada sakit gula nih. Lihat dari apanya dia kita tahu dia lihat ininya ada tanda ininya seperti ini. Banyak dijumpai pada remaja. Ini yang tadi ini. Jadi tanda ini itu mirip kayak daki hitam di leher ya, di perut ya, di panas sini ya, itu hitam gitu ya. Mirip kayak daki di sini leher belakang itu ya, nggak bisa hilang. Kalau daki itu ya, hitam tusuk-tusuk ini hilang gitu ya. Kalau ini nggak bisa hilang gitu. Nah ini
Kalau misalkan di keluarga nanti dicek aja, dicek ada nggak ganda hitam gitu ya. Anak kita ya, apa namanya itu keluarga kita yang gemuk-gemuk biasanya nih, biasanya gemuk orangnya. Karena kan faktor resiko orang sakit gula itu kan gemuk dulu ya, gemuk, habis itu biasanya nanti dia kena gula. Lihat, ada ininya dia. Padahal dia nggak ada keluhan apa-apa ya, berat badannya nggak turun, terus nggak ada keluhan gampang lapar, gampang semuanya, nggak ada keluhan apa. Betul ada tanda kayak gini, ada hitam-hitam gini yang kayak apa namanya kaki tadi ya. Lihat kalau dia ada, oh berarti dia bisa kena gula nih. Dia harus cepat-cepat cek gula, gitu ya. Ini tanda awam yang gampang kita lihat ya. Jadi dicek ya di rumah ya. Mulai lah jadi diri sendiri ya, buka gitu atau di kaca gitu kan, ya gitu. Oh ternyata kalau kita nggak ada ya alhamdulillah ya. Tapi kalau ternyata kita ada ya maklum orang saya sakitnya begini ya pasti ada gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah cek ya coba dari yang di rumah, terutama kita kalau punya keluarga yang gemuk-gemuk ya, saudara kita, ibu kita, orang tua kita ada yang gemuk, tanya ini ya. Diagnosa sudah apa loh ibu ya? Gula tuh di atas 200 ya. Kalau ibu gulanya yang puasa, ini yang nggak puasa ya. Kalau gula yang nggak puasa di atas 200 itu sakit gula, itu nggak bisa tawar-tawar ya. Tapi kalau misalkan dia gulanya 120-an tapi nggak puasa, itu masih normal, gitu ya. Ini nih. Jadi ada, ini kan ini yang diabetes nih, ini yang gula ya. Nah ini yang prediabetes itu bibit ya, bibit gula itu bagaimana sih? Bibit gula itu kalau dia gulanya puasa ya, gula puasanya 100 sampai 125. Terus gula 2 jam pasca makan ya, pasca makannya itu 140 sampai 199. HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4. Ini prediabetesnya. Diabetes itu yang di atas 200, gula puasanya di atas 126, gula setelah makannya di atas 200, sama HbA1c-nya di atas 6,5. Nah, ini yang kriteria di orang dikatakan sakit gula diabetes. Kalau gulanya masih normal-normal aja, aman. Wah, Bapak Ibu, kayaknya waktunya sudah habis, Bu. Padahal kita masih banyak loh ini. Kayaknya kita sudahi dulu ya, Bapak Ibu ya. Kalau komplikasi udah hafal kan Bu ya? Komplikasinya udah hafal ya. Ada di mata, ginjal, jantung, ada di saraf ya. Nah, cuman yang perlu saya tambahkan ya, ada namanya komplikasi yang mengenai aspek psikososial ya. Ini bukan takut. Ini adalah depresi Ibu ya. Depresi kenapa? Depresi karena dia kena penyakit gula. Orang yang kena sakit gula itu ada beberapa orang yang dia tuh takut dengan penyakit gula, terus apalagi dia tahu komplikasinya kayak begitu ya, resikonya banyak. Jadi memang salah satu komplikasi yang kita tahu kan komplikasinya kayak gitu ya, otak ini. Ternyata komplikasi yang lain itu ke bagian psikis ya. Psikisnya itu dia bisa mengalami depresi. Gitu. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas ini ya. Ini cuma 1 jam. Bapak Ibu ada yang mau nanya nggak? Ada yang menanyakan? Tentang gula, tentang diet, tentang apa? Nggak ada? Nggak ada ya? Berarti sekarang kita lanjut. Ya, ambil obat sama cek laboratorium. Itu kan udah ada ceknya dia. Nanti saya lihat hasilnya bagaimana. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita sudah sampai di akhir ya, karena waktu kita yang terbatas. Saya mohon maaf ya, karena banyak bahasan kita yang keluar jalur, jadi nggak sampai selesai bahasan kita ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita udah
ada remusik sedikitan. Ingat ya, ada dua ya, tipe 1 sama tipe 2. Terus kalau misalnya oleh-olehnya, oleh-oleh nanti kalau ingat-ingat yang tadi ini ya, yang saya bilang ini ya, kalau dia ada ini hitam ya, nah, coba dicek terutama yang bentuknya. Kalau dia ada keluarga kita yang gemuk seperti ini, ya, cek gula. Jangan sampai telat, jangan sampai tahunya gulanya udah tinggi, udah ada komplikasi macam-macam, baru ketahuan, repot. Lebih baik kita menangani pada saat bentuk yang masih masih bentuk awal, ya. Itu akan lebih mudah dan juga penanganannya lebih dini, otomatis komplikasinya kita bisa cegah. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan, perhatiannya, dan saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian saya terlalu tepat dan kita kalau itu di mana-mana ya. Akhirnya kalam, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Akhirnya kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.